Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Bentar, saya pindah channel dulu ya. Suara saya bagus kan? Apa putus-putus? Bagus. Bagus ya. Karena low bandwidth tadi ya. Apa-apa. Jadi, saudara, tadi kita membaca, ya ada yang menarik ya, dari cerita Musa ini ya. Kamu akan menjadi Allah bagi Firaun. Kamu kujadikan Allah bagi Firaun. Di dalam perjanjian lama ada 3 orang yang disebut Allah, saudara ya. Satu, Musa, kamu kujadikan Allah, Elohim, bagi Firaun. Kedua, Daud ya, Mazmur 86. Kamu adalah Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Kemudian ada Samuel ya. Waktu si Raja Saul pergi ke tukang tenung di Endor, yang suruh manggil rohnya Samuel, terus perempuan ketakutan ya, rohnya Samuel keluar. Aku melihat Elohim keluar dari bumi. Itu benernya rohnya Samuel, saudara ya. Karena waktu itu mereka ada di Hades. Kalau sudah di Firdaus nggak bisa diturunin, nggak bisa, saudara ya. Tetapi kamu kan merasakan, tapi kamu nggak bisa nurunin roh, nggak bisa ngeluarin roh ke dunia nyata itu nggak bisa kalau dia sudah di Firdaus ya, saudara ya. Nah, terus saudara ada 3 ya. Kemudian Yesus berkata, akulah Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Wah, orang Yahudi kejang-kejang, saudara, yang ngamuk, saudara ya. Mereka lupa bahwa Musa, Samuel, Daud pun disebut Allah. Ya, artinya apa, saudara? Nampaknya mereka kebanyakan teori sampai yang tertulis lupa semua. Nah, siapa di sini yang suka debat di YouTube sama orang Kristen? Wah, Trinitas Unitarian, saking semangatnya kebanyakan teori sampai kamu lupa ada ayat-ayat yang sederhana itu, kamu lupa semua. Otak kamu cuma isi apa, saudara? Itu sesat sana, saudara, itu bidat sana, bidat. Tidak karu-karuan, saudara. Ketika mulai ada perdebatan sama orang Kristen, ya, saling bidat membidatkan, saya langsung di tengah, saudara. Ya, saya memiliki langkah yang kontroversial, beyond tari-tarian. Banyak orang, kemarin kita sudah ya, banyak orang beragama, ya, sehingga dia berdelusi, saudara, tentang Tuhannya. Dia nggak bisa berbuah. Hari ini saya kasih tahu kamu ya, banyak orang debat agama, debat Alkitab, sementara hidupnya nggak berbuah, saudara. Hati-hati. Kalau kamu rajin baca Alkitab, bagus. Amat sangat bagus kamu baca Alkitab. Tetapi kemudian kamu gunakan ayat-ayat tersebut buat nyerang orang lain yang tidak sama dengan kamu, atau buat nyerang pendeta, buat nyerang siapa saja ayat-ayatnya dipakai. Anda senang sekali ketika mendapat ilmu baru dari saya, lalu ayatnya buat nyerang orang lain, sementara Anda sendiri tidak hidup dengan firman itu, saudara. Akibatnya ada kebenaran yang luar biasa. Ini rahasia besar. Kamu adalah Allah. Kamu adalah Elohim. Kita semua yang lahir baru, maka hidup kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan apa, saudara? Kita akan menjadi Elohim dengan sendirinya, saudara. Kan Roh Kudus menguasai hidupmu, penuh melimpah sampai tumpah ruah itu ya, urapan itu ya. Kamu ngomong ya, bara dafar, saudara, tercipta sesuai dengan perkataanmu, saudara. Syaratnya kamu harus melimpah dengan ruh, dengan ruah hakodes, dengan hagia pneuma, dengan Roh Kudus. Kamu harus melimpah, itu syaratnya, nggak ada cara lain. Bagaimana cara melimpah dengan Roh Kudus? Apabila kamu hidup selalu membaca firman Tuhan dan berdiakonia, mengasihi, mengampuni, memberkati, hidup bersahaja, saudara. Ingat-ingat ya kata kuncinya ya, hidup bersahaja. Makanya hindari pendeta-pendeta yang berpakaian parlente, bermewah-mewah. Urapannya palsu, saudara. Mujizatnya palsu. Hati-hati, saudara. Ya. Tetapi Anda, ayo hiduplah sederhana. Iya, Pak, mau mewah-mewah gimana, Pak? Motor aja belum lunas. Oh, belum tentu, saudara. Sederhana itu relatif, ya. Kamu gajinya cuma 4 juta, tapi kamu pengennya handphonenya yang harga 5 juta. Itu nggak sederhana hidupmu, saudara. Gajimu cuma 10 juta, tapi kamu pengennya
ya, laptopnya pakai Apple, ya, pakainya iPad, pakai iPhone 13 yang terakhir, bajunya harus yang bermerek, ya kan? Wah, kamu nggak hidup sederhana, kopel-kopel kamu sudah biar gaji 10 juta juga. Bahkan gajimu 1 miliar pun ya, penghasilanmu 1 miliar sebulan. Saya itu belajar dari siapa, saudara? Dari donaturnya kursi roda loh itu, saudara. Saya itu matanya sampai melongo saya, saudara. Donaturnya kursi roda kita itu hidupnya sederhana sekali, itu miliarder itu, saudara. Punya pabrik segede gaban begitu ya. Tapi hidupnya sederhana. Makan ya makan enak. Kalau makan enak, namanya orang makan mau seberapa sih, seberapa kuatnya ada makan. Tapi pakaiannya sederhana, ya hotelnya juga sederhana. Saya bangga, saudara ya, dia ada dalam komunitas kita. Saya bangga sekali. Saya bisa buat cerita sama kalian. Ini orang hidupnya sederhana, saudara. Nggak bermewah. Ini miliarder, kasih 1.000 kursi roda buat kita. Berarti berapa tuh? Kalau satu kursi roda 4 juta saja ya, berarti dia kasih 4 miliar itu buat kita, itu saudara, donasinya tuh. Tapi hidupnya sederhana, bayangin, saudara. Ya, harusnya orang Anda semua yang masih pengen hidup bergaya hidup mewah malu, saudara ya. Ini orang kasih 4 miliar nih buat donasi buat komunitas kita saja, hidupnya sederhana. Hidup sederhana itu bukan Anda terus pakainya compang-camping, enggak. Ya pakainya yang rapi, disetrika. Ya, rambutnya jangan sampai rambutnya enggak karu-karuan, botak-botak, sembawut-sembawut enggak karu-karuan, yang rapi, saudara ya. Tapi hidup sederhana, nggak usah pakai beli yang harus mahal, harus bermerek, nggak usah, saudara. Juga nggak perlu belimitasi, yang biasa saja. Kalau kamu cinta Tuhan sungguh-sungguh, kamu hidup ya mengasihi Tuhan, membaca firman, berdiakonia, jaga hidupmu dalam kekudusan, kamu penuh dengan pengampunan senantiasa, kamu selalu siap melepaskan berkat, mulutmu selalu mengucapkan berkat. Apa yang terjadi, saudara? Maka dengan kesederhanaan, urapan itu real. Nah, saya bolak-balik cerita Pendeta Yahya Silas ya. Orangnya itu sederhana, kemana-mana pakainya putih-putih, saudara ya. Kalau memang dulu saya kan di GPPS kan wajib putih-putih kalau pelayan Tuhan pendeta itu kan. Kemana-mana putih-putih, saudara, bajunya. Baju putih-putih beli di pasar, beli sama saya. Beli putih-putih itu ya, kalau buat baju, yuk nemenin om mana ke toko itu beli baju. Murah, saudara ya. Ini buat kamu juga nih, kalau pelayanan. Baju dia murah, nggak ada mereknya. Saya waktu saya kerja bajunya selalu eksekutif 99 di Narici, saudara ya. Atau bajunya selalu yang merek. Wah, dia tuh masih beli di pasar, saudara. Ya, beli di pasar, bukan beli di mall. Padahal ini orang kaya, orang tajir melintir di pendetanya ya. Bukan karena sumbangan pendeta jadi jemaat, bukan. Tapi karena memang dia bekerja. Dia dulu dokter kalau nggak salah ya. Kaya raya, saudara. Terus dia kalau datang, ya saudara ya, datang tumpang tangan, hidupnya sederhana. Oh, banyak orang pakainya mewah terus kelihatannya urapan. Ini hidupnya sederhana, pakaiannya sederhana, saudara. Suara nyanyi cemblero, saudara. Tapi kalau dia sudah tumpang tangan, bilurnya, wah kalau udah nyanyi begitu, saudara, wah jangan tanya, setannya jengking, saudara. Serius ya, sepupu saya pernah kerasukan setan ya, gara-gara dia sering ke Gunung Kawi, ya, keluarganya kan. Terus dia rupanya kenapa kesambet gitu ya, saudara ya. Terus dia suka kayak gini, kayak ada sarang laba-laba ya, dia suka gitu-gitu ya. Terus suatu ketika dia ikut kita naik bis rame-rame, kesurupan dulu ya. Dia cuma diam, wah orang panik semua, takut kan, itu tinggi besar, saudara ya. Terus udah diam. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba, wah jeblak, saudara. Itu cuma dinyanyiin saja, jeblak, saudara. Itu beneran kita itu. Ini orang hamba Tuhan sederhana. Jadi urapannya bukan dihasilkan dari barang parlente, dari hidup yang mewah. Naiknya mobilnya Jetstar, saudara, Truntung, pick up, saudara ya, kemana-mana. Tetapi dialah Allah. Ya, hurufnya kecil ya. A kecil maksudnya, artinya bukan Allah yang itu, bukan. Tapi karena Roh Kudus menguasai hidupnya, maka Tuhan bilang, ya, kamulah Allah, anak-anak Allah. Maksudnya begitu, Bene Elohim. Karena Bene Elohim kan Elohim sendiri, saudara. Kita ini kalau dibilang anak-anak Allah, berarti kamu itu Allah sendiri, saudara. Makanya disebut Bene Elohim. Ya. Kalau bilang anak manusia, manusia. Ya, oh Yesus manusia, tapi dia anak manusia. Kamu adalah manusia dengan roh Allah di dalam kamu. Makanya kamu disebut anak Allah.
Kamu adalah anak manusia, kita ini manusia biasa semua, ya. Tetapi karena roh Allah berkuasa atas hidup kita, maka yang terjadi adalah apa, saudara? Kuasa Allah itu sempurna dalam hidup. Saudara pengen hidupmu berkuasa, saudara? Satu, hiduplah sederhana. Jangan muluk-muluk pengenanmu, saudara. Saya pengen jalan-jalan ke Bali bintang 5, naik Star Cruise, segala macam. Enggak usah. Enggak usah kamu pikirkan itu. Ya, kamu enggak usah pergi naik Star Cruise, saudara ya. Kamu jalan-jalan naik mobil, kamu yang tinggal di Kalimantan, kamu di situ lautnya itu indah, saudara ya. Yang penting kamu tahu, di Pulau Bangka itu dulu saya di Sumatera itu ya, lautnya indah, saudara. Di Belitung dulu ya. Banyak sekali Indonesia itu kekayaan yang indah, saudara. Nggak usah kepengen yang mewah-mewah, pengen jalan ke sini, jalan ke sana. Kalau ada pekerjaan ke sana, kamu baru pergi. Tapi nggak usah sengaja-sengaja kamu buang-buang uang, mengamburkan ya. Ya kalau ada uang lebih, kamu jalan-jalan lah. Tapi jangan terus kamu harus yang bintang 5, bintang Kejora, bintang SKS, enggak usah, saudara. Kedua, ya, kan firman Tuhan bilang apa? Jangan memikirkan yang jauh lebih tinggi dari yang dapat kamu pikirkan. Ya kan? Jangan muluk-muluk itu loh, saudara. Kedua, kamu harus rendah hati, hidup dalam kerendah hatian. Ya, mau diajar. Jangan atos-atosan, sombong-sombongan. Pokoknya aku yang paling benar, kamu semua salah. Jangan, saudara. Di keluarga, di rumah, suami, istri, belajar saling merendahkan diri. Ya, saling melayani. Ya, saling mengalah. Ya kan? Saling menghormati terlebih dahulu. 3, ya, kamu harus belajar hidup di dalam kekudusan. Itu penting loh, saudara. Kekudusan itu sangat penting. Kamu jangan sembarangan, ya, bacaanmu, pikiranmu, ya, pergaulanmu, hati-hati. Keempat, hiduplah selalu mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia. Jangan sampai kamu lupa mengasihi, mengampuni, memberkati, ya, bersahaja dalam hidup setiap hari, ya, bersedekah senantiasa. Jangan lupa, saudara. Sebab ketika hidupmu sudah menjadi berkat bagi sesama, maka apalagi, saudara, maka yang ada mujizat dalam hidupmu. Perkataanmu, kalau kamu saja dalam materi saja sudah mau berbagi dengan sesama, maka perkataanmu pun akan jadi berkat. Bukan cuma hidupmu, bukan cuma materimu, tapi perkataanmu pun akan jadi berkat. Perkataan yang jadi berkat itu bukan cuman apa namanya, kamu hebat, bukan, saudara. Menjadi berkat waktu kamu ngomong, sembuh, dia sembuh, saudara. Serius, Anda semua yang sakit hari ini ya, saya kata ya, kamu percaya, ya, ada kesembuhan di dalam nama Yesus, kamu sembuh, saudara. Ya, orang ngutukin saya saja bisa sakit. Orang ngutukin saya bisa jungkel, saudara, serius. Apalagi kalau saya mengucapkan berkat buatmu, kamu percaya hari ini di dalam nama Yesus, kamu sembuh, saudara. Dan sudah banyak, ya, orang disembuhkan di dalam komunitas ini, ya, banyak sudah ya yang sembuh di komunitas ini, yang alami mujizat. Tapi kamu terimanya harus dengan sukacita, dengan hati yang benar. Kamu terimanya ke sini, datang ke sini sambil misui saya. Kamu datang ke sini sambil misui saya, enak teriak-teriak, suruh ngampuni, suruh ini, apanya diakonia, apa donasi terus. Kamu sambil misui saya, bagaimana ke sini kamu dapat berkat? Kamu datang ke sini itu dengan siap mendengar firman Tuhan. Jangan misui saya. Kamu datang ke sini misui saya, ya repot. Sayanya nggak ngapa-ngapain. Tapi saya lagi mengucap berkat, kamu nggak mau terima berkat. Ingat dulu pelajaran berkat sama kutuk itu berasal dari kata yang sama ya. Berkat ya, barah itu, ya, itu artinya sama dengan kutuk, saudara ya. Jadi hati-hati ketika saya mengucapkan berkat pada kamu lalu kamu nolak, jadi kutuk itu, saudara. Jadi kalau saya saya udah angkat tangan ini, yebaraka, ya, yebaraka, ya, kiranya Tuhan memberkati kalian, ya kan, memberkati kalian, ya. Nah itu kamu harus dengan ya Tuhan, amin. Kalau kamu tolak, wah, berkat gundul peyang, jadi kutuk, saudara. Hati-hati, saudara ya. Kan Yesus bilang, kalau kamu ucapkan shalom, orang itu terima shalom kamu,
maka dia akan terima berkatnya. Tapi kalau dia tolak, lepaskan kaki dari kakimu, sesungguhnya hukuman Sodom dan Gomora lebih berat daripada mereka. Perkataanmu tuh ya berkuasa, karena kamu adalah Elohim, Bene Elohim. Mazmur 86 ya. Dan tadi kita baca dalam Yohanes 10 ayat 34. Kamu adalah Elohim, Bene Elohim. Ya. Wah, gara-gara saya ngomong aku adalah Elohim, Uri Wali kejang-kejang, belum miso-miso saudara ya. Dia nggak baca, karena banyak orang debat dogma, dia lupa ayatnya tertulis dengan jelas seperti itu. Dia debat dogma, ya wah ini dogma, hafal semua tulisan bapak gereja, simbai gereja, buyutnya gereja, hafal semua. Tetapi yang tertulis di Alkitab dia bisa lupa. Banyak orang juga, tapi ada orang yang hafal tertulis di Alkitab, tapi dia nggak ngerti kalau itu dia tertulis, dia tahu ada tertulis, tapi dia nggak ngerti. Karena apa, saudara? Kebanyakan teori hidupnya. Bukannya baca itu aku mau lakukan, baca aku mau lakukan. Tapi ini baca buat kritik ini, buat kritik itu, mampus, saudara. Akhirnya dia nggak ngerti apa-apa. Kamu kalau baca Alkitab, ya, bacaanmu tuh, kamu ngerti nggak yang kamu baca? Kamu tahu nggak Tuhan bicara kepada kamu lewat ayat itu setiap hari? Ya, Tuhan bicara kepadamu. Jadi, saudara, kamu adalah Elohim. Perkataanmu itu mencipta. Ya, avara kedavar. Ya, terciptalah sesuai remamu. Ya kan, avara kedavar kan, yehi wa yehi. Terjadi maka terjadilah. Nah, jadi ayo saudara, kita hidup, beresin hidup kita. Kamu mau perkataanmu itu mencipta penuh kuasa, bukan retorika, ini benar saya ngomong ya. Oh praktek, kalau saya ngomong itu dipraktekkan, dicoba, jangan. Ini kan pengajaran-pengajaran simpel setiap hari kan. Kamu coba praktekkan tiap hari. Kamu catat, kamu lagi mau bikin apa nih 2024. Ya, setiap tahun kan kita kasih tema. Ya, dulu saya pertama Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, ya, Jehovah Syama, Jehovah Sebaot. Kamu ngalami enggak? Kita mah Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku. Kita mah mengalami itu, ya. Kita praktek. Jehovah Jireh kita ngalami, Jehovah Syama kita lewati, Jehovah Rohi kita lewat, Jehovah Sebaot kita lewati, saudara. Dan kita aminkan, kita mengalami. Praktek, saudara ya. Hal-hal kecil itu kamu praktekkan terus. Kalau kamu tidak praktekkan, kamu PR-nya tambah banyak, kamu tahu banyak, dituntut banyak. Kamu sekarang tahu, langsung praktek, tahu langsung praktek. Berbahagialah orang yang mendengar logosnya Tuhan Yesus dan mempraktekkannya, langsung praktek, saudara ya. Nanti kamu dafar ke bara ke dafar. Terciptalah sesuai dengan yang kamu omongkan, dengan rema yang kamu dapat. Ya, sebab kamu adalah Elohim, Bene Elohim. Tuhan Yesus memberkati.